في مستدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن صاحب القرآن الذي تعلمه وعمل بما فيه يجاء يوم القيامة يلبس والداه تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، ثم يكسيان حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن. وهذا الذي يشير إليه الشاطبي: هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إذا كان هذا جزاء والديه بسببه، فما ظنكم بجزاء نفسه؟ فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله والصفوة الملا. Bagaimana? Setelah mendengar penjelasan tadi, apakah Anda tertarik menjadi ahli Al-Quran? Ahli Al-Quran yang sesungguhnya bukan orang yang hafal Al-Quran 30 juz, tetapi ahli Al-Quran yang sebenarnya adalah orang yang mampu menghafalkan Al-Quran dan mampu untuk mengamalkannya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya memori otak pada manusia itu terdiri dari ada yang namanya memori pendek dan ada yang namanya memori panjang. Kalau memori pendek, sifat penyimpanannya itu bersifat sementara. Mungkin saat ini kita hafal, tapi beberapa menit kemudian kita lupa. Tapi kalau ingatan itu atau hafalan itu sudah berada dalam memori panjang, maka ia akan masuk ke alam bawah sadar. Seperti misalnya kita akan refleks menyebutkan tanpa berpikir lagi jawaban dari 1 ditambah 1. Sudah pasti kita akan menjawab 2, refleks tanpa berpikir lagi. Nah, itu artinya sudah masuk ke alam bawah sadar kita, sudah masuk ke memori panjang. Nah, begitu juga dengan menghafal Al-Quran ini, semakin sering diulang maka semakin hafal itu akan masuk ke memori panjang, dengan syarat harus rajin-rajin mengulang dan mengulang hafalan. Menghafal Al-Quran juga perlu trik-trik tertentu. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana trik menghafal Al-Quran dengan memakai metode makna perkata. Jadi setelah kami praktekkan bahwasanya menghafal Al-Quran dengan metode makna perkata ini membuat menghafal Al-Quran itu menjadi semakin asik dan tidak mudah lupa, sehingga para menghafal Al-Qurannya juga semakin sering ingin mengulang-ulang hafalan, semakin sering semakin tertarik dan semakin asik untuk mengulang-ulang hafalan, karena metode memori perkata ini menurut kami metode yang tidak membosankan. Dan pada saat kita mencoba menghafalnya atau pada saat kita melantunkan ayat-ayat yang sudah dihafalkan, itu rasanya kita seolah-olah sedang bercerita, seolah-olah sedang menceritakan apa yang terjadi, apa isi Al-Quran, karena kita tahu dengan maknanya. Kita akan memulai hafalan dari juz 30, tepatnya kita mulai dari surah An-Nas.